زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ آمَنَّا بِهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ Assalamualaikum.
kemudian Ustaz Yayat ya dari Cipanas, kemudian siapa lagi ada ini. Pemirsa masjid rumah untuk kajian kita malam ini kita bisa menyaksikan juga di saluran Zoom dan YouTube ya. Di YouTube juga sudah ada Bapak Baik Hati dari Sidoarjo kalau tidak salah ya. Iya, sudah ada Bapak banyak dari situ. Terima kasih Bapak yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Juga ada Ustaz Jainul Hakim sudah hadir ya. Nah, juga yang lainnya Bapak Farid juga bisa awal dari tadi sudah hadir menunggu ya kajian kita malam ini. Juga yang lainnya dipersilakan pemirsa yang biasa sudah hadir menyimak kegiatan kajian online malam Majelis Baitul Rumah ini. Ada Pak Kurnia, Ibu Kurnia ya atau siapa ya di saluran Zoom, juga di YouTube juga sudah ada beberapa orang ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, untuk kajian malam ini kita akan mengkaji berkaitan dengan komunisme ya. Dipandang atau ditinjau dari perspektif akidah, kemudian dari perspektif balaghah Qur'aniyah dan surat ulama Ahlussunnah. Dan insya Allah pada kajian malam ini hadir dua narasumber. Yang pertama yaitu Ustaz Muhammad Musa SS. Beliau tokoh masyarakat dan juga pemerhati dari kajian ideologi. Kemudian yang kedua Ustaz Irfan Abu Nafid MPDI. Beliau sebagai dosen fikih juga dosen ilmu balaghah ya. Nah, insya Allah dua narasumber ini nanti akan mengupas tuntas berkaitan dengan bagaimana cara kita menghalau tentang komunisme ini ya. Di tema pada kajian malam hari ini yaitu menghalau hantu komunisme ya. Kritik argumentatif dari perspektif ideologi atau akidah dan juga perspektif balaghah Qur'aniyah dan surat ulama Ahlussunnah ya. Baik, sebelum kita memulai kita sapa dulu dua pembicara, mudah-mudahan sudah bisa hadir di tengah-tengah kita ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Musa, apakah sudah hadir ya? Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Ustaz ya malam ini ya? Alhamdulillah. Iya, semoga sehat selalu Ustaz ya. Baik, alhamdulillah narasumber yang pertama Ustaz Musa sudah bisa masuk ya, sudah hadir. Yang kedua Ustaz Irfan Abu Nafid. Gimana Ustaz, sudah bisa bergabung bersama kita di sini? Assalamualaikum Ustaz Irfan. Waalaikumsalam Ustaz, gimana kabarnya, sehat? Iya, masih menunggu jaringan rupanya ya. Ustaz Irfan, gimana? Sudah bisa bergabung ya? Iya, masih terkendala ini nih ya, terkendala jaringan rupanya. Ustaz Irfan, gimana? Sudah siap? Halo, tes. Iya, cek dulu Ustaz Irfan. Gimana suaranya ini jelas kedengaran? Ustaz Irfan, Assalamualaikum. Iya, masih
sedikit terkendala dengan ini koneksi mungkin ya dari depannya. Iya, ini ada Bapak Sukma, Ibu Sukma atau Bapak Sukma Syahida ya. Ini sudah bergabung di ya. Selamat datang kepada seluruh pemirsa MB Majelis Baitul Ummah yang sudah biasa rutin menyimak kajian kita. Kemudian lewat YouTube juga tadi sudah ada dari Sidoarjo ya, Bapak Bayaki, terima kasih. Kemudian Diva Farad, Diva siapa ya kurang ya. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan mengkaji berkaitan dengan komunisme ya. Berkaitan dengan komunisme. Yang pertama nanti kita akan mengkaji dari fakta dan akar masalah berkaitan dengan komunisme yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang pertama. Pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini memang kaum muslimin terutama di Indonesia sedang ramai ya, sedang hangat dibicarakan berkaitan dengan kebangkitannya komunis seperti itu. Nah, kemarin yang terbaru akhir-akhir ini di media juga ada RUU HIP ya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang di dalamnya memang terjadi polemik, di antaranya menghilangkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 kalau tidak salah berkaitan dengan larangan komunisme seperti itu. Dan pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, ternyata komunisme ini menjadi sesuatu yang menakutkan, ternyata menakutkan bagi umat Islam terutama ya, seperti itu. Nah, hanya kita harus paham ya kenapa kita takut seperti itu. Dan memang ketika mendengar kata-kata komunis itu memang sesuatu yang sangat menakutkannya dari segi kejaman atau kekejian atau yang selama ini sejarah kita saksikan terutama di Indonesia seperti itu. Nah, akan tetapi kita harus mengetahui barangkali ya, apa sebetulnya yang bisa menyebabkan terjadi seperti itu. Nah, kemudian apakah komunisme itu hanya menjelma dari sesuatu yang menakutkan itu dari yang penampakan itu, atau ada sisi lain dari segi pemahaman, pemikiran, ideologi atau yang lain. Nah, nanti yang akan dikupas oleh para pembicara ya. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, kita masuk saja kepada narasumber yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Musa SS berkaitan dengan apa dan bagaimana kemudian fakta dan akar masalah berkaitan dengan komunisme itu sendiri. Insya Allah mudah-mudahan para pemirsa sudah menyimak, sudah standby di depan masing-masing handphone atau yang lainnya seperti itu. Baik, untuk yang pertama kita serahkan kepada narasumber yang pertama, Ustaz Musa. Apakah sudah siap Ustaz Musa? Ya, insya Allah. Iya. Dipersilakan kepada Ustaz Musa, ya, untuk menyampaikan prolog ini berkaitan dengan komunisme itu ditinjau dari segi ideologi, kemudian akar masalah, fakta yang terjadi, sehingga komunisme itu menjadi sesuatu yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dipersilakan kepada Ustaz Muhammad Musa untuk menyampaikan materinya. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Tafadhol Ustaz Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan ini, pada kesempatan pertama diskusi ini, saya diberikan
waktu ya untuk mengkaji tentang fakta komunisme ditinjau dari sisi latar belakang. Ya, insya Allah itu nanti akan saya sampaikan secara ringkas, mudah-mudahan cukup waktunya. Kemudian juga nanti sudut pandang pembahasan. Nah, kemudian juga kita akan membahas tentang sedikit ya pengertian ideologi, karena ini terkait dengan masalah ideologi, ya, dan juga fakta-fakta masalah yang lain. Nah, mudah-mudahan ini semakin mencerahkan kita untuk mengetahui bukan hanya komunisme sebenarnya, tapi ideologi selain ideologi Islam, ya, yang kita ketahui bahwa ideologi selain Islam itu ya tertolak, ya, hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sebelum kita mengkaji, memang sudut pandang pembahasan ini harus kita kuatkan dulu, kita samakan persepsinya bahwa kita sebagai umat Islam itu harus memandang dari sudut pandang Islam. Ya, jadi memandang komunisme harus ditinjau dari sisi atau sudut pandang Islam. Ya, sosialisme, komunisme, ya, nah, kemudian juga kapitalisme juga sama begitu. Ya, harus ditinjau dari sudut pandang Islam. Nah, karena kalau kita tidak berangkat dari sudut pandang Islam, ya dari sudut pandang apa lagi begitu, ya, karena justru permasalahan itu akan muncul ketika kita melihat dari sudut pandang keyakinan kita. Nah, kalau keyakinan ini tidak menjadi sudut pandang, keimanan, ya, akidah Islam tidak menjadi sudut pandang, nah bisa jadi kita bukan melihat komunisme sebagai masalah, tapi justru kita meyakini sebagai solusi atas masalah begitu, atau melihat kapitalisme, sekularisme itu sebagai solusi atas masalah-masalah kehidupan yang justru ini jauh ya dari ajaran Islam. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin sedikit latar belakang saya tertarik untuk membahas ini gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya secara pribadi dan selain dari apa yang sedang heboh pada saat ini. Gitu. Ini saya sebagai guru gitu ya, itu di suatu saat ya, sekitar setahun yang lalu itu mendapatkan pertanyaan dari murid saya gitu tentang komunisme dan PKI. Ya, tentang komunisme dan PKI. Nah, dia bertanya begini gitu. Pak, kenapa ini komunisme atau sosialisme yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kok dipersalahkan gitu? Padahal kan tujuannya baik. Wah, saya kaget begitu ya. Nah, kenapa ada siswa ya itu kelas 1 gitu ya, kelas 10 SMA. Nah, itu menanyakan seperti itu. Saya tanya gitu. Selama ini kamu mengkaji apa? Saya dapat ini katanya. Buku-buku tentang Marxisme, ya, tentang filsafat, ya, sosialisme, itu dari kakak saya katanya yang mahasiswa. Begitu. Nah, dia seperti itu. Gitu. Nah, kemudian dia baca, nah ternyata tujuan dari komunisme dan sosialisme ini ya baik sebetulnya untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Nah, PKI katanya yang ingin mewujudkan sebuah sistem komunis ini, kenapa dipersalahkan juga gitu? Apa yang terjadi gitu sebenarnya? Gitu. Nah, coba kita bayangkan kelas 10 SMA menanyakan hal seperti itu. Gitu. Nah, ini banyak generasi milenial kita gitu yang sekarang ya tidak tahu tentang komunisme dan tidak tahu tentang sejarah PKI. Ya itu. Nah, kemudian ketika membaca buku, nah itu seperti itu ya, aneh gitu. Kenapa di dalam catatan-catatan sejarah begitu? Nah, itu PKI dipersalahkan karena mengusung ideologi komunisme. Nah, begitu juga saya mendapatkan pengalaman ketika berjalan-jalan ya di suatu
suatu jalan gitu ya. Nah di situ ada apa yang dinamakan dengan waktu itu gerakan literasi, ya. Gerakan literasi jalanan, nah, yang ternyata apa yang mengadakannya itu kalangan aktivis sosialis dan bahkan secara terbuka itu menyediakan buku-buku Marxisme, ya, Marxisme komunisme begitu. Nah, kemudian juga ada tokoh yang menyatakan diri bangga ya terhadap bangga menjadi anak PKI begitu ya. Tulisannya itu juga dijajakan di situ begitu. Dan saya berkomunikasi begitu ya dengan salah seorang panitianya. Ya mereka biasa katanya mengajak anak-anak muda ya untuk membahas itu di dalam satu kajian-kajian yang di dalam kajian-kajian yang sudah terjadwal katanya. Dan tempatnya itu bisa dinamis gitu, mobile. Nah, dan yang sering dikaji adalah pemikiran-pemikiran itu. Dan yang saya kaget itu ternyata ada ini murid saya itu sebagai salah satu anggota dari ini ya kalangan SMA gitu yang aktif di situ gitu. Nah itu saya kaget itu. Dan ternyata bukan hanya dari siswa tempat saya mengajar gitu. Nah ternyata mereka berusaha merekrut dari beberapa sekolah. Dan saya tidak tahu bagaimana sekarang perkembangannya. Apakah itu tetap berjalan atau bagaimana. Nah itu latar belakang personal saya tertarik untuk membahas ini. Ya selain dari memang sekarang lagi heboh gitu ya RUU HIP yang tidak mencantumkan di dalam konsideran itu tap MPR nomor berapa gitu ya 25 yang terkait dengan pembubaran atau pelarangan ide-ide komunisme. Yang kemudian di dalamnya juga substansinya memeras ya, Pancasila yang tadinya ada lima sila itu menjadi trisila dan bahkan kemudian diarahkan untuk menjadi ekasila gitu. Nah jadi katanya inti Pancasila itu ekasila gitu. Nah ini juga kan sempat ya akhirnya sekarang ini menjadi heboh begitu. Meskipun sekarang RUU HIP itu ditunda ya oleh pemerintah untuk dibahas. Dan juga latar belakang kekejaman ya PKI yang sebenarnya ini nyata begitu. Ya meskipun kalau peristiwa G30 SPKI itu sendiri, nah itu kontroversial, tapi bahwa pembunuhannya itu kan nyata. Peristiwa-peristiwa sebelum dan setelahnya juga akan nyata. Semacam pembunuhan terhadap para ulama gitu. Bahwa PKI dengan organisasi underbaunya begitu itu melakukan tindakan-tindakan ya pelecehan terhadap ulama, pembunuhan terhadap ulama, kemudian juga membakar mushaf Al-Qur'an ya, dan seterusnya gitu. Itu suatu hal yang nyata. Nah, cuma memang di sini kita tidak akan fokus kepada peristiwa-peristiwa kekejaman itu karena inti masalahnya bukan di situ sebenarnya ya gerakan-gerakan komunis yang di dalam domestik ya di dalam negeri ini diwakili oleh PKI dan sebenarnya kan gerakan komunis ya atau sosialis itu kan bukan hanya PKI ya. Nah, tapi ada juga kan gerakan-gerakan dengan nama yang lain atau ormas-ormas dengan nama yang lain atau kumpulan-kumpulan dengan nama yang lain yang memang dasarnya adalah cita-citanya adalah mewujudkan komunisme atau sosialisme. Nah, kembali kepada tadi sudut pandang. Nah, oleh karena itu kita harus memandang ini dari sudut pandang keyakinan kita karena ini sudah terkait dengan masalah pandangan hidup begitu. Nah, kalau sudah bicara tentang pandangan hidup, ya kita mau tidak mau gitu ya harus berangkat dari sesuatu yang tegas. Gitu. Nah, kita sudah memiliki keyakinan akidah Islam, ya. Jadi akidah Islam ini sebagai pemikiran mendasar yang memberikan
gambaran ya, tentang hakikat hidup, hakikat manusia, hakikat alam semesta, hakikat hubungan antara ketiganya ya dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan ini. Dan kita mendapatkan gambaran tentang hal itu dan itu menjadi keyakinan kita. Dan ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang itu, nah jelas bahwa komunisme ini ternyata membawa atau berangkat dari akidah yang bertentangan dengan akidah Islam. Bahwa substansi dari akidah Islam itu kan tauhidullah, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah dalam segala hal, begitu ya. Termasuk kita percaya bahwa kita yakin bahwa Allah itu sebagai pencipta segala sesuatu, bahwa kita yakin ya bahwa Allah itu adalah Maha Agung, Allah itu Al-Ma'bud, Allah itu Al-Hakim, yang berhak satu-satunya yang berhak untuk menetapkan hukum, gitu ya, membuat hukum. Nah ternyata kalau kita tinjau dari sudut pandang akidah Islam ini bahwa komunisme ini betul-betul sebagai sebuah ideologi yang sesat, meskipun bahwa komunisme sosialisme ini kan bukan satu-satunya ideologi yang sesat, begitu ya, selain dari ideologi Islam. Nah tapi juga kan kita bisa melihat dari sudut pandang akidah Islam bahwa ternyata kapitalisme juga itu merupakan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam dari aspek yang paling mendasar. Karena kalau kapitalisme itu sendiri adalah muncul ya berdasarkan ide dasar sekularisme, pemisahan antara agama dari kehidupan. Nah kalau di dalam satu definisi itu dikatakan bahwa secularism itu ya is the separation of church and state. Jadi pemisahan antara gereja dengan negara, begitu. Nah, kenapa di situ ditekankan gereja, gitu? Karena memang keberadaan atau kemunculan sekularisme ini muncul di Eropa pada saat itu di sekitar abad pertengahan lah, begitu. Ya. Dan kemudian sekularisme inilah yang memunculkan kebebasan bagi manusia, kebebasan berbicara, freedom of speech, ya, freedom of idea, freedom of apalagi yang diantaranya freedom of ownership, gitu ya. Jadi kebebasan untuk kepemilikan. Nah kebebasan kepemilikan ini ya inilah yang kemudian didukung ya oleh sistem politik pada saat itu, sistem demokrasi yang memang berdasarkan kepada sekularisme ini, bahwa demokrasi ini dengan sekularismenya ini menempatkan manusia itu sebagai sumber kedaulatan, kalau bahasa kita sebagai sumber dari segala sumber hukum, gitu ya. Nah jadi kemudian ini sebenarnya sebagai ekspresi atau representasi dari kebebasan tadi, bahwa manusia bebas untuk menentukan apapun, bebas dari hukum Tuhan. Itu prinsip sekularisme itu. Nah itu sebagai respon dari pada saat itu memang manipulasi yang banyak dilakukan oleh para penguasa dan kaum gerejawan yang kemudian menjadikan agama itu sebagai instrumen untuk melakukan penindasan terhadap rakyat. Nah, tapi kemudian ketika sekularisme ini diberlakukan, nah itu justru muncullah kebebasan, diantaranya ya kebebasan untuk kepemilikan yang itu melahirkan kapitalisme itu, sistem kapitalis, ya, di mana ekonomi itu dikuasai oleh para kapitalis, gitu, yang kemudian pada akhirnya melahirkan penindasan yang terhadap kaum buruh dan petani. Nah, itu berdasarkan cara pandang aktivis atau gerakan atau cara pandang komunisme atau sosialisme seperti itu. Ya, dan memang pada kenyataannya di dalam sejarah itu terjadi memang penindasan terutama terhadap kaum buruh, gitu, atau kaum ekonomi lemah, begitu. Nah inilah kemudian yang melahirkan perlawanan terhadap kapitalisme di dalam sejarah Eropa itu.
ya, perlawanan terhadap kapitalisme inilah kemudian melahirkan gerakan yang disebut dengan komunisme atau sosialisme. Gitu. Nah, kita memang di sini menyamakan antara komunisme dengan sosialisme. Nah, meskipun kalau komunisme itu lebih ekstrim lagi. Komunisme itu memang ingin mewujudkan sebuah sistem politik, begitu ya. Nah, kalau sosialisme itu memanfaatkan sistem politik yang ada untuk membangun apa yang disebut dengan kalau dalam istilah politik itu ada apa namanya welfare state, negara kesejahteraan. Jadi sistemnya bisa apa saja. Nah, yang penting kemudian maksud saya negara bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi sebenarnya itu berakar sama ya dengan komunisme, yaitu materialisme sebenarnya. Jadi prinsip dasar dari komunisme itu adalah materialisme, gitu ya, yang kemudian membentuk sebuah Weltanschauung. Nah, itu kalau dalam bahasa Jerman terkenal dengan istilah Weltanschauung. Artinya sebenarnya pandangan dunia atau dalam bahasa Inggris worldview. Ya, di mana ini pandangan dunia yang berdasarkan kepada materialisme ini berisi sebuah sistem gagasan ya, dan cita-cita atau idealisme ya, yang khas yang kemudian membentuk dasar bagi teori dan kebijakan ekonomi atau politik yang khas gitu, yang berangkat dari prinsip dasar materialisme ini. Ya, dan memang materialisme ini ya itu maknanya adalah bahwa segala sesuatu berangkat dari materi dan materi itu menjadi ukuran untuk kebenaran sesuatu dan keberadaan sesuatu. Oleh karena itu ya materialisme memajukan satu konsep gitu bahwa tidak ada segala sesuatu kecuali materi itu, dan materi itulah yang menjadi ukuran bagi segala sesuatu. Nah, sehingga ini menolak gitu apa yang disebut dengan konsep Tuhan itu gitu. Karena berdasarkan prinsip materialisme, Tuhan itu tidak material. Ya, tidak bersifat kebendaan, dan segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan itu dianggap tidak ada. Nah, makanya memang menolak gitu ya. Menolak keberadaan Tuhan atau konsep tentang Tuhan, dan berikutnya adalah menolak agama. Nah, kemudian bagaimana ini materialisme ini bisa berubah menjadi gagasan atau ideologi komunisme. Nah, ini yang mencetuskan ide materialisme itu adalah Karl Marx gitu. Ya, Karl Marx mencetuskan ide materialisme dialektis gitu. Jadi materialisme yang senantiasa berubah gitu ya. Benda, dipahaminya benda itu berubah gitu ya. Berdasarkan metode dialektika, artinya metode perbenturan gitu. Jadi benda itu akan senantiasa berkembang secara evolutif ya, melalui metode perbenturan gitu. Makanya kita kenal dengan istilah dialektika begitu ya. Nah, dialektika antara satu materi dengan materi yang lain, nah kemudian membentuk materi yang baru begitu ya, dari dialektika itu. Nah, kemudian gagasan materialisme ini diterjemahkan ya untuk diterapkan di dalam memahami bagaimana manusia ini di dalam sejarah itu mengalami perkembangan sejarah. Nah, kemudian Lenin ini ya itu mengembangkan konsep yang disebut dengan materialisme historis, ya, materialisme kesejarahan. Nah, artinya prinsip-prinsip materialisme ini ternyata berlaku menjadi landasan bagi perkembangan sejarah manusia, bahwa manusia itu berkembang dari suatu kondisi tertentu sampai kemudian munculnya kapitalisme, dan kemudian diyakini gitu ya berdasarkan teori materialisme historis yang mendasari komunisme ini ya, bahwa kapitalisme ini akan berubah gitu ya, berubah melalui proses perbenturan juga gitu di dalam sejarah, kemudian berubah menjadi komunisme gitu. Nah, di mana komunisme ini adalah suatu sistem yang memang di situ menafikan atau anti terhadap
pengkelasan yang diciptakan oleh kapitalisme. Gitu. Dan kemudian makanya gitu ya, di dalam teori ya, komunisme ini kita kenal dengan ada teori pengkelasan yang di antara kelas-kelas itu senantiasa berbenturan. Ya, ada kelas kapitalis, ya, kelas feodal gitu atau tuan tanah. Kalau kapitalis itu pemilik modal, yang di situ berhadapan dengan kalangan proletar gitu. Proletar ini istilah ya untuk kaum buruh ya dan juga kaum petani gitu. Jadi mereka ini kelas-kelas yang dianggap tertindas oleh para kapitalis dan kaum feodal gitu. Dan komunisme itu mengajukan satu pandangan bahwa ternyata kapitalisme ini tidak bertindak adil kepada para kaum buruh dan kaum petani ini, ya, yang kemudian di dalam perjalanan pergerakan komunisme ini senantiasa mengajukan atau menggambarkan ya perjuangan kaum buruh dan kaum petani ini dengan lambang palu arit gitu. Nah, kalau palu itu menggambarkan buruh gitu. Arit itu menggambarkan petani begitu. Ya, nah kemudian warna merah dari bendera itu menggambarkan ya semangat perlawanan terhadap kapitalisme itu begitu. Ya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat lambang-lambang palu arit ya. Nah, itu ya kita pastikanlah gitu ya. Kita pastikan itu membawa ide komunisme atau sosialisme. Gitu. Nah, itu pasti seperti itu. Ya, baik Ustadz Musa, rupanya cukup untuk prolog. Nanti kita lanjutkan di season diskusi. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Musa. Tambahkan dulu sebentar ya. Nah, jadi jadi sebenarnya itu komunisme itu perlawanan terhadap kapitalisme dan membawa gagasan mendasar yang bertentangan dengan akidah Islam. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari sisi itulah sebenarnya kaum muslimin itu harus menolak gagasan-gagasan dan sistem ideologi komunisme sosialisme. Nah, terima kasih. Iya, syukur Ustaz Musa atas penjelasannya luar biasa. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua, pemirsa Masjid Baitul Ummah yang dirahmati Allah, kita sapa dulu saudara-saudara kita yang sudah masuk ya menyimak acara kita. Ini ada yang dari Surabaya juga hadir. Terima kasih, ini Ibu Nabila ya. Kemudian ada yang dari Kalimantan Selatan, juga dari Sulawesi, kemudian dari Cilacap, Sidoarjo, luar biasa ya hadir menyimak acara kajian malam online kita pada malam kita kali ini. Dan juga ada yang dekat-dekat juga ini dari Cianjur ya, ada dari Pamayanan, ini paling dekat dengan studio ya, kemudian ada dari Karangtengah, dari Sabandar, kemudian dari Bojong Herang yang lainnya juga. Ini ada juga Dr. Atim ya dari Bandung kalau tidak salah ya. Ini luar biasa sudah hadir bersama kita menyimak dari awal tadi ya kajian malam kita hari ini. Baik pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya dengan narasumber yang kedua yaitu oleh Ustadz Irfan Abu Nafid. Nanti beliau akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana menghalau hantu komunisme ini ditinjau dari perspektif tafsir ilmu balaghah ya dan surat dari para ulama Ahlussunnah barangkali seperti itu ya. Kita cek dulu Ustaz Irfan ya. Assalamualaikum Ustaz Irfan, sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, syukran. Dipersilakan Ustaz Irfan ya. Dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan penjelasannya, materinya berkaitan dengan menghalau hantu komunisme ini bagaimana dari perspektif tafsir ilmu balaghah dan surat ulama Ahlussunnah. Tafadhal Mas Qura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, dalam kesempatan malam kali ini Al-Fakir sebagai pembicara kedua ba'dal hamdalillah salawat, Al-Fakir haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Akbar, tak lupa terutama kepada Ustadz Musa yang telah menjelaskan tentang asas mendasar tuh ya, berbicara tentang komunisme itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, setidaknya tuh ya, ini ada hal yang sangat kentara dari apa yang dijelaskan dari Al-Ustadz Muhammad Musa hafizahullah ta'ala tadi, bahwa berbicara tentang komunisme ini kan suatu ideologi yang jelas ya, membawa ya, suatu fikrah pemikiran asasi, termasuk juga thariqah ya, metode katakanlah metode ya, untuk menyebarkan ideologi tersebut, termasuk juga metode untuk mempertahankan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, di antara hal yang kentara yang bisa kita simpulkan berbicara tentang komunisme, jelas dia merupakan suatu ideologi yang memang bisa dikatakan berkembang ya, pada kurun ya, abad ke-19. Tadi yang disinggung oleh Al-Ustadz Musa tentang keberadaan tokoh, salah satu tokoh sentralnya bernama Karl Marx itu kan dia sebetulnya salah seorang katakanlah keturunan Yahudi Jerman kan seperti itu ya. Nah, ini ada yang menarik sebetulnya, makanya nanti akan kita kaji ya, dari perspektif Balaghah hadis nabawi ya, terkait dengan hal ini. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, di antara asas yang mendasari ya, berbicara tentang komunisme itu tidak bisa dilepaskan dari mazhab ya, yang paling menonjol dari mazhab komunisme ini, yakni Marxisme itu sendiri, dengan keyakinan tadi yang disebut oleh Al-Ustadz Musa berkaitan dengan akidah dialektika materialisme. Nah, ini di dalam kamus-kamus filosofi itu ya, yang saya nukilkan dari Barat pun, ini pun juga sebetulnya diakui itu ya, bahwa berbicara tentang dialektika materialisme itu kan kembali kepada prinsip segala sesuatu itu kembali kepada daur perputaran materi itu sendiri, kan begitu. Bahwa yang namanya materi itu merupakan wajibul wujudi, tanda petik itu ya, sesuatu yang mereka yakini bersifat azali itu ya, sebagaimana keyakinan sebagai seorang muslim meyakini Allah al-azali, Allah yang jelas wajibul wujud, wajib adanya. Ini lain halnya dengan para penganut komunisme itu sendiri. Nah, dalam keyakinan akidah dialektika materialisme tadi kita mendapati segala sesuatu berasal dari materi ya, berputar, daurnya berputar, tiada yang namanya perkara-perkara gaib itu mereka tolak. Karena yang namanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga hal-hal yang gaib itu dianggap sebagai sesuatu yang jelas ya, tidak termasuk ke dalam materi itu sendiri ya, tidak bisa mereka idrak. Makanya ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini kan di dalam meskipun memang dalam perinciannya komunisme itu kan betul-betul mewujud ya, di dalam katakanlah konsepsi ekonomi dan politik itu sendiri. Maka di dalam kamus tadi Ensiklopedia Britannica itu kan digambarkan yang namanya komunisme, political and economic doctrine ya. Meskipun jelas yang namanya doktrin ekonomi dan politik itu sendiri di dalam prinsip komunisme itu kan lahir dari tadi akidah materialisme. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, kalau kita telusuri itu ya, ternyata memang benar kalau di antara para ulama ada yang menegaskan bahwa di antara sumber kehancuran umat dan sebagainya itu berasal dari filsafat itu sendiri. Nah, dalam hal ini yang namanya Karl Marx ya, itu kan dalam catatan sejarah diakui dia terpengaruh oleh filsafat klasik Jerman, termasuk juga sosialisme Perancis dan ekonomi Inggris. Ini di antara tokoh utama yang mempengaruhi Karl Marx itu siapa? Filosof idealis bernama Hegel. Nah, cuman dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara Karl Marx itu sendiri dengan Hegel, tapi dalam hal ini diakui bahwasanya Karl Marx itu sendiri itu dia banyak mengadopsi prinsip dialektika mengadopsi prinsip dialektika itu diambil pula dari Hegel itu sendiri, kan begitu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ketika kita mendapati bayangan atau gambaran tentang komunisme modelnya seperti itu,
Maka kalau ada yang bertanya seperti misalnya begini, yang namanya komunisme ataupun juga sosialisme itu kan tidak bisa sekedar diambil atau dihukumi itu ya dari katakanlah istilah sosial atau istilah komunal, katakanlah seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dalam hal ini yang namanya istilah, baik istilah komunisme maupun juga istilah sosialisme itu kan berasal dari filsafat, kerangka pemikiran yang sifatnya ideologis, memiliki landasan akidah tertentu. Makanya Syekhuna Atta bin Khalil itu menolak. Kalaulah ada orang-orang yang berupaya menjustifikasi sosialisme ataupun juga komunisme, semata-mata dilihat dari aktivitas yang zahir saja, yakni tanda kutip ya, mereka framing sebagai wujud kepedulian kepada kaum proletar atau kaum buruh itu sendiri. Kenapa? Karena kalaulah kita ditanya, masalah lausuilan al-hukmu asyari'u fil istiraqiyah, kalaulah kita ditanya tentang hukum sosialisme misalnya, ataupun juga komunisme misalnya, fala nabhats ma'na al-istiraqiyati lugawi min ishtaraka au syaraka. Maka kita tidak boleh menghukumi katakanlah ideologi sosialisme atau komunisme semata-mata dari istilah ishtaraka yang berserikat, bersolidarisasi atau syuraka itu sendiri. Akan tetapi wajib dihukumi dari apa? Hasba ma'aniha al-lugawiyati wa nusallitu al-hukma 'alaiha bal nusallitu al-hukma syar'i 'alal ma'na al-istihali kalimatil ishtirakiyah. Jadi kita tidak bisa sekedar menghukumi istilah sosial atau istilah komunal katakanlah yang terkait ya, tapi kita menghukumi sosialisme dan komunisme itu sendiri dari istilah apa? Dari istilah, dari makna istilah sosialisme atau komunisme itu sendiri. Panajidu anna ahlaha samuha bihadzal ismi lidilalati ala mabda'in muayyanin yunkiru anna hunaka khaliqan lil madati wa ya'tabira azaliyatan. Jadi yang namanya para penganut sosialisme, komunisme dari asal-usulnya mereka sudah membatasi pengertian hakikat dari komunisme sosialisme sendiri adalah suatu ideologi tertentu yang jelas mengingkari bahwasanya di sana ada sang pencipta atas materi. Dan mereka menganggap materi tersebut sebagai sesuatu yang sifatnya azali, tidak ada awalnya dan tiada akhirnya, di mana mereka sumayatabiqu ahkaman munbasiqatan min aqidatihi hadhihi. Kemudian mereka membangun prinsip hukum-hukum termasuk yang paling kentar berbicara tentang prinsip ekonomi dan politik itu sendiri ya. Makanya ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum wajar kalau misalnya mereka punya asumsi ya, mereka meyakini adanya perkembangan materi ya, dialektika materialisme, bahwasannya suatu katakanlah ya, masyarakat komunisme tadi sudah disinggung ya, dia akan lahir dengan prinsip dialektika materialisme ketika dimunculkan satu sintesis, dimunculkan satu tesis, dimunculkan antitesisnya, kebalikannya, lawannya, maka akan lahirlah sintetis yang sifatnya katakanlah baru. Nah, makanya dalam prinsip komunisme itu wajar kalau misalnya di dalam implementasinya itu banyak terjadi pertentangan atau upaya-upaya mempertentangkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam hal ini tadi kaum proletar buruh itu sendiri sehingga lahirlah masyarakat komunisme. Nah, termasuk juga dalam prinsip yang dibangun dari akidah ini adalah prinsip bahwasannya tiada yang namanya kepemilikan. Termasuk juga berbicara tentang hal-hal yang sifatnya prinsipil. Maka dari itu ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini kan pemahaman model begini ini tidak mungkin bisa cocok dengan kaum muslimin itu sendiri yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya Allah menetapkan akidatan wa syariatan di mana syariat Islam itu dibangun di atas landasan Allah yang berhak menentukan hukum itu sendiri. Maka kalau kita mengkaji kitab para ulama, misalnya kitab Syekhuna Taqiyuddin Al-Albani, ini kan digambarkan akidah Marxisme komunisme itu berasal dari dialektika materialisme, bahwa sumber hukum itu tetap kembali kepada manusia itu sendiri, asas kebahagiaan kembali kepada materi, dan mereka khususnya Marxisme itu akan menilai agama itu sebagai candu belaka. Maka wajar tanda petik kalau misalnya di negeri-negeri penganut komunisme
itu yang betul-betul komunisme itu kan para penganut agama termasuk tempat-tempat ibadah itu banyak yang dipersoalkan, itu wal-iyadu billah. Maka di dalam kitab-kitab para ulama pun juga hal semacam ini merupakan hal yang sifatnya fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ini menjadi titik kritik dari para ulama, khususnya para ulama abad yang hidup di abad ke-19 dan abad ke-20. Katakanlah tadi di antara kita para ulama yang mengulas tentang bantahan terhadap komunisme adalah Syekhul Azhar, Al-Allamah Muhammad Khidir Hussein, guru dari Syekhuna Al-Qadi Al-Allamah Taqiyuddin An-Nabhani. Termasuk juga Al-Allamah Syekh Dr. Muhammad Arifin Badri. Itu termasuk para ulama, banyak para ulama yang mereka katakanlah hidup di abad 19 dan 20, itu mereka banyak mengulas dan mengkritik tentang eksistensi ilhadiyah atau tadi komunisme, syuyu'iyah, termasuk juga isytirakiyah. Kita bisa melacak kitab-kitab para ulama. Dalam hal ini ikhwatil karam ma'azallahu wa iyyakum, termasuk juga di dalam kitab Adwa'u 'alal Madzhab al-Haddamah, karangan Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, itu kan digambarkan pemahaman Marxisme jelas itu berangkat dari tadi prinsip bahwasanya tiada yang tiada yang berpengaruh terhadap alam semesta kecuali materi itu sendiri, maka mereka tidak mengimani perkara-perkara gaib itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, maka dalam hal ini batal sebetulnya klaim sebagian orang yang menjudge bahwasannya ketika disebutkan komunisme, sosialisme itu tidak harus menjadi seorang katakanlah ateis seperti itu. Nah, prinsip pengakuan model seperti itu menandakan mereka-mereka yang mengaku sebagai pengikut Karl Marx misalnya, atau pengikut komunisme misal, pengikut sosialisme misalnya, itu pada prinsipnya menggambarkan mereka tidak paham tentang hakikat dari atau konsekuensi dari ideologi komunisme atau sosialisme itu sendiri. Jadi bahkan dibantah di dalam kitab Dr. Ghalib bin Ali Awaji, ini sama seperti yang pernah saya hadapi langsung, katakanlah kaum sosialis komunisme yang membantah, mereka menolak kalau keyakinan komunisme itu bisa lantas menuntut kepada keyakinan dialektika materialisme itu sendiri. Nah, itu kan menandakan seakan-akan mereka hanya paham sosialisme dari sisi bersosialisasi saja, tidak paham hakikat dari kebatilan akidah yang melandasi wujudnya bangunan komunisme atau sosialisme itu sendiri. Memang betul yang namanya ilhadiyah, katakanlah ateisme, itu kan sudah ada. Baik di masa ketika munculnya Marxisme, termasuk juga sebelumnya. Ini disebutkan di dalam kitab Dr. Ghalib bin Ali Awaji. Meskipun jenisnya berbeda, termasuk tingkat kekuatan ilhadiyahnya mungkin berbeda, tapi ini kan intinya sama. Prinsip ilhadiyah pun itu didapati di dalam prinsip-prinsip keyakinan komunisme dan sosialisme. Maka dalam hal ini ikhwatil kalam a'azallahu wa iyyakum, di mana kita meyakini prinsip la ilaha illallah, kita bisa mendapati itu dengan logika yang paling sederhana ketika kita mendapati ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tentang alam semesta dan sebagainya, bahkan Allah sudah menggambarkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian afala tubsirun. Kenapa kalian tidak memperhatikan? Memperhatikan apa? Afala tubsirun dalam hal ini kalimat dalam ayat tersebut diungkapkan dalam bentuk yang ringkas padat dalam ilmu balaghah bil ijaz. Tapi kan maknanya jelas. Wa fi anfusikum afala tubsirun, melihat apa? Min ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram, jangankan berbicara tentang keteraturan alam semesta. Bahkan ketika antum berbicara tentang buku saja misalnya, atau kitab-kitab saja misalnya, ini kan kita bisa dengan mudah memahami begini. Di balik laptop ini misalnya, di balik handphone ini misalnya, jelas ada orang yang membuatnya. Nah, ketika orang mempertanyakan seperti apa orangnya, atau seperti apa hidungnya, seperti apa matanya, kalaulah kita tidak pernah berjumpa, maka kita akan katakan tidak tahu. Tapi kan bukan berarti kita mengatakan tidak ada yang menciptakan, tidak dalam tanda petik tidak ada yang membuatnya. Bahkan 100% kita meyakini hakul yakin, di balik laptop, di balik handphone itu pasti ada minimal orang yang merakitnya. Maka batallah klaim. Kalaulah ada orang yang mengakui adanya keteraturan alam semesta, adanya bintang-bintang, adanya langit, adanya benda-benda langit,
Mereka mengakui keteraturan itu semua, tapi akal mereka tidak mampu menjangkau adanya hakikat Sang Pencipta Al-Khaliq di luar itu semua. Nah, ini kan aneh. Mereka ketika berbicara tentang meja, tentang laptop, mereka mengakui meskipun mereka tidak pernah berjumpa dengan orangnya, mereka mengakui di balik itu semua, itu pasti ada orang yang membuatnya. Maka dalam hal ini, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, sama halnya ketika mereka disodorkan listrik misalnya, aliran listrik misalnya. Mereka tidak pernah mendapati, tidak pernah melihat katakanlah tanda petik aliran listrik di dalam kabel yang terbuka. Tapi kalau mereka diminta untuk menyentuh aliran listrik tadi, itu hakul yakin mereka pasti tidak akan mau karena mereka punya maklumat, punya keyakinan di balik aliran listrik tadi yang terkelupas itu pasti ada aliran listriknya dan sifatnya membahayakan. Lalu mengapa ketika Allah menggambarkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Sesungguhnya adalah fal inna di sini, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit-langit dan penciptaan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam pergantian malam dan siang, la ayat. Di sini ada lam taukid, lamul ibtida, sungguh-sungguh terdapat ayat. Ayat apa? Alamat, tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala li ulil albab, bagi mereka yang berpikir jernih. Nah, kalimat la ayat dalam ini pun juga jelasnya mengandung al-ijaz, ringkasan. Yang dimaksud adalah ayat li tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana hal ini menunjukkan wujudillah, wujudullah al-qat'i, keberadaan Allah yang sifatnya qat'i. Nah, dalam hal ini Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arustah di dalam kitab At-Taisiru fi Usulit Tafsiri itu kan menetapkan, menegaskan bahwa dalil-dalil akliyah ketika kita mendapati keagungan penciptaan di Allah di balik Allah menciptakan alam semesta dengan begitu agungnya, itu merupakan dalil qat'i adanya Sang Pencipta itu sendiri. Karena pada prinsipnya kita bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya materi tadi. Nah, di balik materi itu tentu adanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berbicara tentang alam semesta tadi. Yang namanya manusia saja, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu kan ada dari pertemuan antara sperma dan dengan sel telur ovum, bagaimana ceritanya dari dua benda mati tiba-tiba bisa hidup. Karena pada saat yang sama orang-orang komunis pun kalau mereka melakukan katakanlah pencampuran antara sperma dan sel ovum, katakanlah di luar tubuh di luar rahim wanita, itu mereka akan mendapati bagaimana caranya bisa hidup. Kenapa bisa hidup? Karena Allah meniupkan ruh padanya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan kecuali dengan pemahaman yadhunnuna billahi gharal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka mempersangkakan, berkeyakinan tentang Allah itu tiada dalam keyakinan mereka dengan persangkaan yang jelas tidak benar, kan begitu. Itu termasuk ke dalam keyakinan jahiliyah, kan begitu. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, maka sebentar saja, mohon maaf. Maka kullu mabuni ala batilin fa huwa batilun. Artinya ketika prinsip komunisme dibangun dari prinsip keyakinan model begitu, maka batillah segala macam pandangan yang menjadi katakanlah prinsip-prinsip perinciannya. Ini kan dalam penjabaran para ulama banyak. Wala alam bisawab. Ini kenapa? Sudah habis waktunya? Iya. Baik, syukran Ustaz Irfan Abu Nafid yang telah memakan materinya. Luar biasa, sangat gamblang sekali ya. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dari semuanya yang telah hadir menyimak acara kajian malam kita ini, baik melalui saluran Zoom dan YouTube ya. Ini luar biasa, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Surabaya, ya, Cilacap ya. Selain yang dari kota Cianjur sendiri ya, juga dari Sukabumi seperti itu. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, kita sudah menyimak mendengarkan dua narasumber kita yang memaparkan terkait materi berkaitan dengan bahayanya komunisme ya, di mana komunisme itu ternyata menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat ya. Tinggal nanti bagaimana kita menyikapi agar ideologi komunisme ini tidak sampai merusak generasi kita dan generasi kita ke depannya. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah, dipersilakan
ada yang menyampaikan pertanyaan atau yang lainnya, silakan baik melalui YouTube maupun melalui Zoom, dipersilakan. Kita lihat ya, barangkali sudah ada yang menanyakan berkaitan dengan tema ini. Oh iya, ya ada pertanyaan sudah masuk dari Akhi Diva Paradis, Kota Sukabumi ya. Terima kasih dari Sukabumi jauh-jauh ya sampai ke Cianjur juga ya. Ustadz mau bertanya, melihat hebohnya RUU HIP yang saat ini diduga ditunggangi oleh komunis. Menurut analisis politik dalam Islam, apakah mereka saat ini demi meraih ambisinya sudah terlihat pola atau cara komunis untuk berupaya membenturkan antara Pancasila dengan Islam? Luar biasa sekali, pertanyaannya bagus ya. Baik, kepada dua narasumber, ini ada yang bertanya dari kita dari Sukabumi terkait dengan adanya HIP ini yang di dalamnya ya terindikasi ada muatan komunisme. Ini apakah sudah termasuk pola-pola cara-cara untuk membenturkan ya antara Pancasila dengan Islam atau seperti itu. Baik, dipersilakan kepada Ustadz Musa untuk menanggapi dari pertanyaan dari Ahli Sukabumi ini. Ya. Waalaikumsalam Ustadz Musa, siap? Sudah? Ya, insya Allah. Iya, iya. Kepada Ustadz Musa. Masih jelas ya suaranya? Ya, jelas. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya terkait dengan HIP begitu ya, yang memang ada indikasi-indikasi di dalam kajian-kajian yang terakhir aja ya waktu di media itu, nah, ILC gitu. Nah, itu memang ada indikasi-indikasi bahwa memang ini gerakan komunisme ini sedang bangkit begitu. Ya, meskipun sebenarnya yang namanya gerakan ideologi itu tidak akan pernah diam, tidak akan pernah diam selama ideologi itu ada yang meyakininya. Ya, nah sebagaimana Islam juga sebagai sebuah ideologi ketika diyakini itu tidak akan diam. Ya, itu pasti ada pergerakan-pergerakan ya, untuk mewujudkan Islam itu bagi yang meyakininya. Nah, bagi yang tidak meyakini pasti akan ya diam, gitu. Akan mengikuti ideologi yang ada pasti. Nah ini kalau terkait dengan apakah mereka berusaha ya dengan RUU HIP itu untuk membenturkan ya, Pancasila dengan Islam, pada dasarnya komunisme itu atau siapapun begitu ya yang berideologi komunisme atau selain komunisme, ya upaya apapun pasti dilakukan ya untuk menjegal ya, atau mewujudkan menjegal ideologi yang bertentangan dengan mereka ya itu atau untuk mewujudkan ideologinya itu pasti dengan cara apapun ya. Nah, jadi karena apa? Ya buat mereka tidak ada standar begitu ya. Tidak ada standar, yang penting kan menghalalkan segala cara menurut pandangannya bermanfaat untuk mewujudkan keyakinannya, ya itulah yang mereka lakukan. Ya. Nah, terkait dengan Pancasila itu sendiri ya kita lihat bahwa itu sebenarnya juga secara sejarah kan Pancasila itu bukan sebagai satu ini, kalau saya sendiri memandang itu bukan sebagai satu kesepakatan begitu ya, tapi itu sebagai satu upaya dari tokoh-tokoh umat Islam saja gitu ya, untuk mencegah terjadinya apa yang disebut dengan penolakan dari bagian dari wilayah Indonesia sebagai ex wilayah penjajahan ini ya, untuk memisahkan diri begitu ya, karena merasa bertentangan dengan keyakinan mereka begitu. Nah, pada akhirnya para tokoh umat Islam ya melakukan kompromi begitu ya. Yang pada saat itu memang yang terjadi jelas sekali begitu kalau kita melihat sejarah, yaitu pertentangan antara kaum Islam yang menginginkan ya negara ini berdasarkan pada Islam, kemudian kaum nasionalis, yang nasionalis sekuler tentu, dan juga kaum komunis, itu jelas sekali.
Nah, kemudian dari ya upaya-upaya itu kemudian muncul yang disebut dengan Pancasila itu, begitu ya, dengan ragam versinya itu, gitu. Yang terakhir adalah apa yang kita kenal saat ini. Gitu. Nah, buat kita sendiri, gitu, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai sesuatu yang final kalau kita melihat dari sisi fakta bahwa memang umat Islam belum sampai kepada perjuangannya, begitu. Ya, artinya buat kita pandang bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai salah satu segmen di dalam perjuangan mereka pada situasi saat itu. Dan kita sekarang harus terus bergerak ya untuk mewujudkan apa yang kita harus kita wujudkan, itu tegaknya syariat Islam. Nah, mungkin tapi memang setiap orang ya setiap kelompok ya punya pandangan masing-masing. Nah, sampai kemudian ada yang menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian juga ada yang menolak hal itu, begitu. Itu suatu hal yang wajar saya kira, begitu ya, kalau ini terjadi, begitu. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah ada kelompok-kelompok kemudian yang berusaha untuk menjegal upaya-upaya itu. Nah, itu dengan menggunakan Pancasila yaitu sebagai alat atau instrumen untuk menghentikan upaya-upaya umat Islam itu. Ya. Nah, makanya kemudian diantaranya ya, nah ini yang kalau kita lihat ya, indikator-indikator gerakan komunis ini berusaha untuk merubah gitu ya, merubah yang tadinya Pancasila ada dasar ketuhanan yang Maha Esa, nah kemudian diperas menjadi Trisila, nah kemudian juga katanya pokok dari Trisila itu adalah Ekasila, itu berupa gotong royong. Nah di situ ketuhanan itu juga jadi tidak ada, begitu. Itu yang jelas kalau misalnya memang kemudian hal yang pokok dari Pancasila itu kemudian ditiadakan, yaitu aspek ketuhanan, yaitu bisa menjadi alat legitimasi bagi mereka untuk menjegal ya umat Islam, gitu. Nah, terutama menjegal atau bahkan kemudian memberangus gitu mereka-mereka yang masih mewacanakan tegaknya syariat Islam, dan itu sangat terasa gitu bagi kita saat ini, ya. Nah, tapi itu kan dari satu analisis, begitu ya, itu pendapat saya, begitu. Nah, tapi saya lihat bahwa banyak tokoh-tokoh juga yang memang ulama-ulama kita gitu ya, yang aktivis-aktivis Muslim itu melihat hal yang sama seperti itu. Nah, buat kita ya kita hati-hati saja, begitu. Ya, kita hati-hati dan kita tidak bisa berdiam diri, begitu ya, dan kita harus senantiasa waspada terhadap gerakan-gerakan mereka. Nah, terutama ya ini kaum muda ini yang tidak paham ya, komunisme ini, gitu, itu harus paham, begitu. Nah, paham bukan untuk meyakini, tapi paham, gitu ya, berdasarkan perspektif Islam di mana kesesatannya, gitu, nah, bahwa mereka itu tidak akan tinggal diam. Nah, tapi kita tidak hanya berfokus kepada gerakan komunisme saja, tapi gerakan-gerakan yang memang bertentangan secara akidah dengan Islam, begitu. Itu harus kita waspadai, bahwa kemudian gagasan-gagasan atau konsep kedaulatan rakyat, nah itu juga sudah bertentangan dengan akidah Islam, gitu, yang harus kita waspadai juga, begitu, yang ternyata memang secara sistem, gitu ya, sistem yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat itu betul-betul mengkooptasi kehidupan kita, begitu ya, dengan apapun namanya, begitu ya, dengan demokrasi atau sekularisme, begitu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Iya, syukran Ustaz Musa atas jawabannya. Mudah-mudahan akhir dari Sukabumi bisa menyimak ya dengan baik penjelasan dari Ustadz Musa ya. Syukran ya Ustaz dari Sukabumi ya. Baik, berikutnya pemirsa Majelis Baitul Ulama ada pertanyaan ini melalui channel YouTube ya. Ada dua istilah yaitu sosialisme dan komunisme ya.
Mohon dijelaskan kedua istilah tersebut baik dari segi konsep maupun fakta penerapannya. Barangkali dipersilakan Ustadz Irfan untuk menanggapi pertanyaan yang kedua ini ya. Waalaikumsalam Ustadz Irfan. Ustadz Irfan. Halo. Ya, apakah ini tercerna pertanyaannya Ustadz? Kalau itu Ustadz Musa saja, Ustadz. Oh iya ya. Baik, yang kedua oleh Ustadz Musa lagi barangkali ya berkaitan dengan istilah sosialisme, komunisme, bagaimana dari segi konsep maupun fakta penerapannya. Yang mudah-mudahan bisa disampaikan meskipun dengan agak cepat ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Ya, insya Allah. Ya. Jadi jadi kalau komunisme dan sosialisme itu sebenarnya akarnya sama begitu, ya, akarnya sama. Dan nah cuma memang kalau komunisme itu, nah itu dia menginginkan lebih kepada bertujuan untuk membangun sebuah sistem komunis tersendiri, gitu. Ya, nah di mana di situ tidak ada pengkelasan. Nah kalau sosialisme itu ya itu dia lebih ya ramah begitu ya dengan sistem apapun yang berlaku. Misalnya dengan sistem demokrasi sekarang ya, dia gerakan sosialisme itu masuk ke dalam demokrasi dan tujuannya adalah ya untuk membangun tadi semacam welfare state ya, negara kesejahteraan. Nah, di mana di situ semua orang itu mendapatkan keadilan ya di dalam akses ya terhadap sumber-sumber ekonomi gitu ya. Jadi tidak ada ketimpangan gitu. Tidak ada ketimpangan di dalam kehidupan masyarakat dalam hal atau secara ekonomi begitu. Ya, cuma memang ada satu pandangan begitu ya dari satu analis begitu bahwa sosialisme ini sebenarnya pergerakan yang menjadi perantara untuk menuju komunisme begitu. Ya, nah karena akarnya sama tadi gitu. Akarnya materialisme. Ya, nah jadi dia merupakan perantara menuju sosialisme. Nah jadi menuju komunisme. Nah jadi sekali lagi kalau komunisme itu betul-betul memang sebuah konsep ya, konsep politik, konsep sistem kenegaraan yang sedemikian rupa. Nah secara politik ya kekuasaan itu memang membentuk sebuah tatanan atau struktur masyarakat ya sosial yang khas begitu. Nah kalau sosialisme tadi itu lebih ramah, lebih bisa menerima ya sistem manapun, nah sejauh tujuan welfare state-nya itu bagi masyarakat itu bisa terwujud begitu. Nah saya kira begitu. Ya, terima kasih Ustaz Musa atas tanggapannya pertanyaan dari Abu Hana ya seperti itu ya antara sosialisme dan komunisme ya dari segi konsep dan penerapannya. Artinya dua-duanya jelas menyesatkan ya, tidak sesuai dengan Islam seperti itu. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari setelah kita dari Bogor ya, dari Pak Wendy. Nah, ini barangkali Ustaz Irfan yang akan menanggapinya ya, menjawabnya. Bagaimana kalau di dalam Daulah Khilafah itu ada warga atau umatnya yang menganut paham komunisme, apa yang akan dilakukan oleh khalifah ya atau khilafah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Dipersilakan Ustaz Irfan untuk menanggapi, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wendy dari Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama begini, ya. Yang namanya ideologi kan dia sifatnya dinamis, aktif. Ini pada prinsipnya akan menjadi aneh sebetulnya kalau ada di antara, ya, katakanlah kalau diklaim tadi sebagai warga Daulah Islamiyah, berarti statusnya sebagai apa? Sebagai kafir ahlu zimmah. Karena namanya ahlu zimmah itu kan orang yang memang dia menunaikan, katakanlah membayar jizyah, dikatakan jizyah karena dia tunduk ya, kepada Daulah Islamiyah. Nah kalau dia katakanlah menganut ideologi komunisme, ini akan dengan ideologi yang sifatnya dinamis ya, ini akan sifatnya ganjil ya. Karena ketika dia menzohirkan katakanlah ideologinya, ini kan tentu di dalam Islam itu atau menyiarkan katakanlah ideologinya, karena di dalam
kekhilafahan ya, yang namanya ahlu zimmah kan mereka pun juga tidak boleh katakanlah menyiarkan ya syiar-syiar jahiliyah agamanya itu di tengah-tengah publik kaum muslimin. Nah, kalaulah ada ya, yang menganut ideologi komunisme, paling mungkin itu mereka menyembunyikan ideologinya kan seperti itu. Nah, ketika mereka menzahirkan ideologinya atau untuk mengupayakan katakanlah mengubah negara dan sebagainya, nah ini tentu saja ya, Islam dan khilafah, kaum muslimin dan khalifah ini wajib ya menjaga ideologi Islam serta menjaga kekhilafan itu sendiri ya. Karena prinsip di dalam Islam innamal imamu junnatun, khalifah sebagai perisai itu termasuk mencakup perisai terhadap akidah umat Islam sendiri kan begitu. Nah, ketika ada orang yang katakanlah menganut ideologi komunisme, dia sifatnya dinamis ya, ini tentu akan diwaspadai oleh khilafah, oleh negara ya, bahkan wajib diwaspadai. Karena sifat dari ideologi sifatnya dinamis ya, aktif, mereka punya tuntutan untuk menyebarkan ideologinya seperti itu, maka tidak bisa dipandang remeh kan begitu. Apalagi ketika mereka membentuk suatu perkumpulan dan sebagainya, itu kan harus dipantau ya, oleh khilafah itu sendiri ya, dalam rangka untuk menjaga Islam dan kekhilafahan. Jangankan, nah di zaman sekarang saja kan ketika ada orang yang menggolongkan, ya, termasuk juga kasus beberapa waktu yang lalu ya, sebagai imbas tanda petik ya, di balik isu ramainya tentang RUU ya, ini itu kan muncul ya, ada orang yang menyinggung ya, dari orang partai itu yang menyinggung khilafahisme. Kalau yang dia maksud khilafahisme adalah ya, katakanlah adalah suatu ajaran sama seperti yang kita pahami dari para ulama ahlussunnati wal jamaah, ini kan jelas ya, merupakan upaya untuk mendelegitimasi ya, kekhilafan itu sendiri di dalam Islam. Ini kan tidak bisa dibiarkan. Ini wajib diluruskan ya. Nah, di zaman sekarang kita mendapati upaya-upaya model begitu. Nah, kalaulah di era kekhilafan katakanlah ada ya, penganut ideologi yang sifatnya dinamis, aktif yang bentuk perkumpulan, meskipun dia mengaku sebagai ahlu zimmah, ini kan tentu dalam hal ini wajib dipantau ya, oleh khilafah dalam rangka menjaga akidah umat itu sendiri ya. Karena yang namanya ahlu zimmah itu kan dia membayar jizyah, itu pun juga dia punya hak dan kewajiban. Darahnya, kehormatannya memang dijaga. Dia pun juga silahkan ya, menunaikan ibadah keyakinannya sendiri, tidak akan dipaksa ikrah fiddin. Tapi kan yang namanya mereka ketika mereka menyiarkan katakanlah ideologinya, menyebarkan kepada yang lain, ini tentu sudah berbicara tentang melanggar ya, batas-batas tentang ahlu zimmah itu sendiri. Nah, saya kira hal-hal ini yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, berkaitan dengan ahlu zimmah ini ya. Wallahu alam bisawab. Iya, syukron Ustaz Irfan atas tanggapannya dari pertanyaan Pak Wendy dari Bogor ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari pemirsa kita yang menyimak acara kita ini. Ini dari Bapak Maman ya dari Tangerang ya. Maaf Ustaz, mau tanya kenapa kaum nasionalis dulu hingga kini terkesan lebih suka bersanding dengan paham komunis atau kapitalis dibanding dengan paham Islam? Apakah mereka paham juga bahwa paham mereka itu sesat yang tak mungkin bersanding dengan Islam? Ya, dipersilakan Ustaz Musa barangkali untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Maman dari Tangerang ini. Kepada Ustaz Musa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat ya, perilaku orang-orang atau kaum ya, atau golongan nasionalis ya kita harus lihat ya kenapa mereka juga menjadi golongan nasionalis gitu. Itu kan persoalannya begitu. Dan kemudian definisi nasionalis itu seperti apa? Gitu. Apakah mereka yang tidak mau melaksanakan atau menegakkan syariat Islam ya, secara kafah atau bagaimana? Gitu. Cuma kalau kita lihat ya karakter orang-orang yang disebut dengan istilah nasionalis itu ya mereka golongan sekuler begitu ya. Jadi mereka ya tidak berkehendak untuk menerapkan syariat Islam ya, dan bahkan berhadapan dengan kaum muslimin yang ingin menerapkan syariat Islam, dan mereka lebih
condong untuk menerima negara nasional ya atas dasar demokrasi yang memang dasarnya adalah kedaulatan rakyat bukan kedaulatan Allah gitu. Ya maka suatu hal yang wajar ketika misalnya ada golongan-golongan yang lain ya semacam komunisme kemudian bisa menerima, itu suatu hal yang wajar dan biasanya memang itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan pragmatis begitu. Jadi di situ ada tawar menawar tentang kepentingan masing-masing ya. Nah di situ mereka bisa bergandengan tangan gitu. Dan di dalam bagi-bagi golongan sekuler begitu ya, komunisme itu bisa saja diterima sebagai satu gagasan atau sebagai ketika menawarkan upaya-upaya ya yang bagi kalangan sekuler ya demokrasi ya yaitu akan memberikan manfaat gitu bagi kepentingan politiknya, itu satu hal yang wajar gitu. Nah yang jadi permasalahan adalah ketika mereka ini sebagai seorang muslim gitu. Nah pasti akidah Islam itu bukan menjadi dasar gitu ya di dalam melakukan upaya-upaya itu begitu. Dan kalau kita kembali kepada akidah Islam kan sudah jelas begitu ya batasan-batasannya bahwa kita tidak akan bisa menerima apapun yang memang bertentangan dengan Islam bahkan secara akidah begitu. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru orang-orang kafir ya, meniru mereka itu orang kafir ya, maka bagian dari golongan mereka. Dan ini merupakan satu petunjuk bahwa diharamkan kaum muslimin untuk menerima atau meniru-niru apa-apa yang menjadi bagian atau yang lahir dari keyakinan akidah yang bukan Islam begitu. Nah justru disitulah permasalahannya begitu. Nah sekarang bagaimana supaya kita tidak menjadi seperti itu? Nah makanya penguatan terhadap kajian-kajian akidah Islam, kajian-kajian Islam ini satu hal yang penting. Iya, syukran Ustaz Musa atas jawabannya. Pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, masih ada satu pertanyaan lagi dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya yang kami terima. Ini dari Bapak Elwin dari Kalimantan Selatan ya. Syukran ya Bapak Elwin jauh-jauh dari Kalimantan ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, menurut Ustaz, apa yang menjadi sasaran golongan orang yang bervisi komunis di negara kita saat ini? Apakah perubahan dari sisi sistem ekonomi atau sosial politik? Karena kalau kita melihat negara yang notabene berpaham komunis seperti Cina, ekonominya lebih condong ke kapitalisme. Ya, barangkali Ustaz Musa lagi dan nanti Ustaz Irfan ya. Maka Ustaz Musa berkaitan dengan ini ekonomi Cina ya, cenderung kepada kapitalis gitu ya. Ya, jadi apa sebenarnya ya sasaran ya, orang-orang komunis gitu kalau misalnya memang ya saya yakin sebenarnya ada begitu ya di negara kita atau di negara manapun. Ya sasaran mereka adalah menguasai sistem kekuasaan politik dimanapun mereka berada begitu. Dan mengarahkan ya, sistem itu ya ke arah yang mereka yakini, sistem komunis. Nah, di mana di situ tidak ada pengkelasan gitu ya, di dalam kehidupan masyarakat, nah terutama di dalam kaitannya dengan struktur ekonomi. Gitu. Nah, saya yakin seperti itu. Gitu. Dan kenapa kemudian Cina itu sendiri sebagai sebuah negara komunis gitu, itu bisa menerima kapitalisme? Ya kita lihat bahwa komunisme ini atau para penganut komunis ini kan ya dia tidak memiliki landasan lain ya kecuali pragmatisme ini, dan ditinjau dari sisi itu ya, ditinjau dari sisi pragmatisme itu tidak ada bedanya kan dengan sistem kapitalis gitu. Dan seharusnya memang ya buat siapapun ya buat mereka juga gitu para penganut komunis gitu, nah seharusnya itu menjadi bahan evaluasi bahwa ternyata komunisme yang mereka pegang dan mereka pertahankan itu
itu sebenarnya tidak bisa menjadi satu-satunya cara atau instrumen gitu ya untuk membangun ekonomi mereka begitu. Ya faktanya kan Cina itu dari sisi ekonomi kan menerapkan kapitalisme gitu. Nah, cuma memang dalam bahasa mereka itu adalah kapitalisme yang terkontrol gitu ya. Nah, terkontrol. Nah, jadi tidak sampai kemudian secara politik gitu ya. Nah, sistem kapitalistik ini kemudian merubah gitu ya, merubah sistem politik komunis mereka gitu. Nah, jadi intinya adalah di dalam konteks pragmatisme ya, nah itu baik kapitalisme maupun komunisme itu menjadikan landasan. Nah, makanya di dalam berbagai upaya-upaya untuk menutupi kekurangan mereka masing-masing, ya apapun bisa mereka lakukan. Nah, contohnya misalnya di dalam kapitalisme, ya kalau misalnya memang kapitalisme itu betul-betul secara murni gitu diterapkan prinsip kapitalisme ini, terutama dalam hal ekonomi, itu betul-betul bisa menindas orang-orang yang lemah itu secara ekonomi, yang tidak punya akses terhadap terhadap ekonomi atau terhadap sumber kekayaan begitu ya, atau sumber-sumber ekonomi yang lain begitu ya. Nah, makanya kemudian ada gagasan-gagasan, misalnya gagasan membentuk koperasi gitu. Itu sebenarnya juga gagasan-gagasan sosialis begitu itu. Nah, cuma di dalam sistem kapitalis, nah ini ya kapitalisme bisa melihat manfaat dari situ begitu ya. Nah, jadi kemudian ya mereka bisa menerima ya, koperasi gitu ya sebagai sebuah kerjasama yang memang ingin membangun ya di dalam satu kelompok tertentu gitu ya, dalam hal untuk membangun ekonomi ya, secara bersama begitu. Nah, kemudian juga perusahaan-perusahaan kapitalis begitu. Nah, itu bagaimana gitu supaya mereka juga mendapatkan manfaat bisa diterima ya, di dalam di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka ada program yang namanya CSR gitu ya, social ya. Nah, itu ada program-program gitu ya, sosialnya begitu yang oleh perusahaan gitu. Program responsibility social responsibility company atau corporation gitu. Nah, itu jadi tanggung jawab perusahaan ya dalam hal sosialnya begitu ya, itu terhadap masyarakat gitu. Nah, makanya ada program-program seperti itu. Nah, tapi itu kan namanya tambal sulam gitu. Namanya tambal sulam. Jadi mereka menggunakan itu bukan atas dasar prinsip tadi apakah materialisme atau sekularisme, tapi yang jelas di situ mereka sama-sama ya di dalam landasan manfaat itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memecahkan masalah-masalah pragmatis mereka. Jadi gitu. Ya, syukron Ustaz Musa atas tanggapannya dari pertanyaan tadi. Dipersilakan Ustaz Irfan untuk menanggapi pertanyaan yang terakhir. Sama-sama sekaligus closing statement juga dipersilakan juga boleh. Mangga Ustaz Irfan. Dalam hal ini kan ini pertanyaan bagus ya. Nah, ini kan berbahaya sebetulnya. Yang namanya komunisme itu baik yang namanya ideologi itu dengan sifat aktifnya itu. Ini kan bisa tadi melahirkan paradigma tertentu tentang politik dan juga ekonomi. Ya. Tentang politik itu jelas ketika mereka memandang segala sesuatu tidak terkait dengan yang gaib, ya, mereka menafikan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan berharap ya, mereka berpihak kepada syariat Islam sendiri ya, dalam pengaturan visi politik itu sendiri, termasuk juga dalam hal ekonomi. Makanya para ulama, semisal Profesor Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, termasuk juga Syekhuna Taqi Al-Albani, atau para ulama kritikus yang mengkritik komunisme, Marxisme, itu kan mereka menegaskan ya, yang namanya komunisme itu bisa betul-betul meruntuhkan konsepsi kepemilikan individu ya, agar menjadikan pemilikan tadi sebagai pemilikan umum
dalam bentuk gambaran pemilikan negara atau pemilikan komunitas itu sendiri. Ini kan beda dengan konsepsi di dalam Islam yang merinci dengan sangat apik konsep kepemilikan individu, konsep kepemilikan masyarakat, al-milkiyah al-ammah, termasuk milkiyatu daulah, pemilikan negara. Itu kan diatur dengan sedemikian rupa. Nah, ini kan dalam hal ini saja, ini kan jelas berbeda secara paradigmatik. Maka dari itu, ikhwatil kiram ma'azallahu wa'iyyakum, ini yang namanya komunisme, sosialisme itu, ataupun juga lebih khusus namanya Marxisme, itu sampai kapanpun juga tidak akan pernah bisa sejoli, sejalan dengan prinsip ideologi Islam. Apalagi dalam Islam ini kan kita punya kerangka yang sangat mendasar dan sifatnya qat'i, pasti. Kita memiliki sumber hukum dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Kenapa? Karena kita meyakini yang terbaik mengatur alam raya, alam semestanya Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber. Maka di dalam prinsip para ulama, misal Al-Hafiz Abdul Bar Al-Andalusi, yang namanya pandangan pribadi itu dikembalikan kepada standar sunnah itu sendiri, Al-Quran dan sunnah. Bukan sebaliknya, bukan Quran dan sunnah dihukumi dengan ra'yu. Nah, ini upaya-upaya mendiskreditkan khilafah, itu kan sebetulnya gambaran dari orang-orang yang menjadikan pandangan pribadinya, apa yang ada dalam isi kepalanya itu menghukumi ajaran Islam al-khilafah itu sendiri. Nah, ini kan model begitu jelasnya wajib diwaspadai, jelas berbahaya, jelas berbahaya. Nah, dalam hal ini, ikhwatil kiram ma'azallahu wa'iyyakum, maka prinsip Ahlus Sunnah itu kan jelas. Makanya kalau misalnya kita mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Muslim, Sunni, Ahlus Sunnah, di negeri ini misalnya, maka para ulama pun juga sudah menegaskan yang namanya Ahlus Sunnah itu bukan mereka yang mengadopsi prinsip filsafat, sama seperti filsafatnya katakanlah seorang Marxisme yang terpengaruh asal usulnya dari filsafat Hegel itu sendiri, seorang Yahudi Jerman, seorang Karl Marx yang mengadopsi pandangan-pandangan filsafat. Lahirlah Marxisme kan begitu. Nah, sedangkan yang namanya seorang mukmin Muslim Ahlus Sunnah ini kan jelas. Kemulladzina iltazamu fil aqidati bil Qur'ani wa sunnati duna ara'il falasifati. Jadi mereka pegang teguh kepada akidah Quran dan Sunnah tanpa mengadopsi pandangannya ini filsafat. Nah, ini kan akhirnya jelas. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Jadi ketika jelas adanya jalan petunjuk yang digariskan oleh Allah, ditunjukkan oleh katakanlah digambarkan oleh baginda Rasulullah dalam kehidupan sunnah fi'liyah dan qauliyah, berbicara tentang prinsip politik, berbicara tentang prinsip ekonomi, terlebih yang paling mendasar tentang akidah itu sendiri, memandang alam semesta manusia dan kehidupan. Ini kan sesuatu yang sifatnya khas, jelas, ini menjadi jawaban wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini menjadi jawaban atas segala macam permasalahan hidup manusia. Nah, terakhir kalau misalnya kita evaluasi, tidak ada satupun negara komunisme yang berakhir pada kesejahteraan atau menyejahterakan umat manusia. Yang adanya kan berbagai macam pertikaian, kekacauan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa'iyyakum, baik dengan katakanlah petunjuk-petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk juga pertimbangan akal sehat yang namanya ideologi komunisme sosialisme itu selama-lamanya tidak akan pernah bisa kita biarkan bersanding dengan Islam dan kaum muslimin, tidak apalagi di dalam era kekhilafan itu sendiri. Ini wajib diluruskan dan wajib dibantah berbagai macam penyesatannya. Wallahu alam bisawab. Baik, syukran Ustaz Irfan Abdul Hafid yang telah menjelaskan, menjawab dari beberapa pertanyaan. Terima kasih kepada para pemirsa Majelis Baitul Ummah yang berpartisipasi dalam acara kajian malam ini. Terima kasih juga saudara kita yang jauh dari Kalimantan, dari Sulawesi dan yang lainnya yang telah bergabung bersama kami di sini. Baik, para pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, pertanyaan sudah selesai dan waktu sudah menunjukkan pukul 21:36. Baik, terakhir dipersilakan Ustaz Muhammad Musa untuk menyampaikan closing statement sebentar saja dan dilanjut dengan Ustaz Irfan. Kepada Ustaz Musa. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya ingin menyampaikan saja kehati-hatian gitu ya, bahwa kita itu harus senantiasa berpegang kepada akidah sebagai perspektif kita,
bukan hanya melihat komunisme, tapi ideologi atau konsep-konsep apapun yang memang tidak berangkat dari akidah Islam. Dan pasti solusi-solusi yang mereka tawarkan, nah meskipun memang terkesan ramah, terkesan indah begitu. Nah tapi itu tidak menjadi bagian dari janji Allah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan umat manusia, gitu, terutama kaum muslimin. Kira gitu. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz Irfan barangkali closing statement-nya. Ustaz Irfan. Ustaz Irfan. Ustaz Irfan, silakan closing statement-nya, kata-kata terakhir sedikit saja. Halo Ustaz Irfan. Iya. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, kita sudah mendengarkan dua pemaparan dari dua pemateri ya. Insyaallah mudah-mudahan para pemirsa bisa tercerahkan dari penjelasan dari para narasumber yang pada hari ini bisa bersama-sama kita hadir dalam acara kajian online malam Majelis Baitul Ummah ini. Baik, pemirsa Majelis Baitul Ummah yang dirahmati Allah, mengingat waktu sudah jam 9:30 lebih. Demikian untuk kajian online malam kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pembicara mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan dengan tema ini para pemirsa bisa tercerahkan dengan penjelasan-penjelasan pemaparan dari para narasumber yang telah menyampaikan pemaparannya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di acara kajian online malam Majelis Baitul Ummah di hari dan jam berikutnya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa menyimak lagi acara kajian-kajian yang diadakan oleh Majelis Baitul Ummah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Ustaz.